Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, pagi hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih bahwa di dalam kemurahan dan penyertaan-Mu kami boleh ada sebagaimana ada kami pagi ini. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dan selalu baru dalam hidup kami. Meskipun kami harus melewati hal-hal yang menyakitkan, kesulitan-kesulitan yang memberatkan hidup kami, tetapi kasih setia-Mu Engkau telah nyatakan dalam setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, karena sekali lagi kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus, dan kami boleh diperkenan untuk menikmati berkat rohani melalui firman-Mu yang hidup. Maka berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan nasihat-Mu bagi kami melalui firman. Kami siap untuk menerimanya, dan kami dimampukan untuk melakukan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan pagi ini di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu kemudian nanti bagian yang kedua di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca terlebih dahulu Efesus Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu kemudian nanti bagian yang kedua Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari bunga, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Lalu kemudian kita baca bagian yang kedua dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Dan salah satu keterbatasan manusia adalah kekuatan. Manusia memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, saat menghadapi masalah, ada kalanya kita merasa tidak berdaya dan merasa lemah. Memang hidup tidak selalu berada di atas dan juga tidak selalu di bawah. Ada waktu bersedih, ada pula masa-masa untuk berbahagia. Namun apakah hidup kita akan digantungkan pada suasana hati seperti itu? Apakah rencana-rencana dan pengharapan kita akan terhenti apabila situasi hidup kita sedang buruk? Tentu tidak, bukan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu datang dan pergi. Saudara-saudara yang terkasih,
Habakuk mengalami keadaan yang demikian berat. Sampai-sampai Habakuk bertanya dan berteriak-teriak kepada Tuhan di dalam pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan. Pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk mengalami sebuah keadaan yang menurut dia adalah sesuatu hal yang terbalik. Hal yang tidak semestinya menurut dia terjadi bagi dia sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang benar. Tetapi realita, faktanya itu yang terjadi. Habakuk minta Tuhan bertindak adil. Habakuk memohon kepada Tuhan karena kejahatan yang terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh orang-orang fasik terhadap orang-orang benar. Di sini Habakuk merasa ada sesuatu yang aneh terjadi, ada yang salah, dan ia melihat seolah-olah terjadi pembiaran di pihak Tuhan. Habakuk sebagai orang percaya kepada Tuhan datang dan menyampaikan pada Tuhan, bukan pada yang lain. Habakuk meratap dan menangis di hadapan Tuhan. Ini mengindikasikan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Habakuk telah kehilangan kekuatan. Saat semua kesulitan datang mengepung hidupnya dari segala arah, Habakuk melihat ini sesuatu yang terlalu berat. Ditambah lagi Tuhan seolah-olah tidak hadir. Habakuk melihat bahwa Tuhan seolah-olah tidak adil. Habakuk melihat seolah-olah Tuhan membiarkan kejahatan demi kejahatan terjadi. Persoalan demi persoalan yang tidak seharusnya dialami oleh orang-orang benar. Kalau itu mungkin terjadi pada orang-orang jahat, mungkin Habakuk berkata itu adil. Tetapi saudara-saudara, keadaan ini terjadi justru kepada mereka yang disebut sebagai orang percaya, kepada orang-orang yang benar. Saudara-saudara, tetapi setelah Tuhan mereformasi hidup Habakuk dengan cara pandang dan pola pikir yang baru, lalu Habakuk mengambil satu kesimpulan, dan kemudian dia berdiam diri di hadapan Tuhan dan melihat segala sesuatu yang tadinya ia sampaikan dengan ratapan, dengan tangisan, dengan seruan kepada Tuhan. Berapa lama Tuhan mendengar? Kenapa Tuhan membiarkan semuanya? Tetapi saudara-saudara, ayat 17 dan ayat ke-18, justru di sana Habakuk berkata apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk ia tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah rahasia kekuatan si Habakuk? Padahal fakta dan realitanya
Dia sedang mengalami sebuah pergumulan yang amat besar. Dia melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, sesuatu yang begitu menyesarankan hidupnya. Lalu apa rahasianya, saudara-saudara? Ada di ayat 19. Mari kita baca bersama-sama ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatan. Ini yang membuat saudara-saudara Habakuk tetap bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan, sekalipun sedang di dalam pergumulan yang besar. Sekalipun Habakuk sedang di dalam tantangan dan persoalan yang begitu rumit sedang dihadapi. Walaupun tadi di awal kita melihat bahwa Habakuk sedang kehilangan kekuatannya dia dalam Tuhan, tetapi justru di sini saudara-saudara, setelah Tuhan memulihkan Habakuk, mengubah cara pandang Habakuk, mengubah hati Habakuk, lalu kemudian sekarang Habakuk dipenuhi dengan sorak-sorai, dipenuhi dengan sukacita. Bukan karena jawaban doanya telah didengar, bukan karena persoalan dan masalahnya telah berakhir, bukan karena pergumulannya sudah tidak ada lagi, tetapi karena Habakuk sekarang memiliki rahasia dan melihat rahasia itu, bahwa yang dibutuhkan ketika dia sedang di dalam pergumulan bukan masalahnya selesai, bukan pergumulannya berhenti, tetapi yang harus dia miliki kekuatan yang lebih dari itu. Amin. Saudara-saudara, acap kali waktu kita ada masalah, lalu kita berdoa, Tuhan selesaikan masalah. Waktu kita di dalam kesulitan dan pergumulan, harapan kita pergumulan dan kesulitan kita itu berhenti. Ternyata saudara-saudara, cara Tuhan itu berbeda. Tidak selalu persoalan dan kesulitan itu diangkat dari hidup kita. Kadang Tuhan biarkan pergumulan itu ada. Seperti yang tadi kita lihat di dalam seruan Habakuk, berapa lama lagi Tuhan Kau membiarkan pergumulan ini, Kau membiarkan kejahatan ini, Kau membiarkan ketidakadilan ini ada. Kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Sebenarnya bukan karena Tuhan membiarkan, tetapi karena Tuhan sedang mengedukasi kepada anak-anak. Karena Tuhan sedang mengajar dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang kuat. Keinginan daripada Tuhan bagi anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang kuat. Nah, untuk menjadi anak-anak yang kuat, maka perlu dilatih. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Habakuk mulai mengerti konsep ini. Dia mulai memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan baginya. Dia mulai mengerti rencana besar, desain besar yang sedang direncanakan Tuhan, didesain Tuhan baginya. Dia tidak ingin Habakuk menjadi seorang nabi yang cengeng, nabi yang lemah, tetapi dia merindukan Habakuk, anaknya itu, menjadi seorang yang kuat. Kuat bukan di dalam kekuatannya, tetapi kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, itulah rahasia Habakuk. Kenapa Habakuk sampai berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kerumunan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena apa? Karena sekarang Habakuk memiliki kekuatan yang lebih besar dari semuanya itu, yaitu ada di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelukis terkenal bernama Emil Renault menulis sebuah lukisan yang sangat terkenal dengan bertema A Helping Hand.
yaitu tangan yang menolong. Dia melukis seorang nelayan tua yang sedang duduk dalam perahu bersama dengan seorang gadis kecil yang sama-sama menggenggam dayu yang sangat besar. Nelayan tua itu menatap si gadis itu dengan pandangan penuh rasa sayang dan kekaguman. Tampaknya lelaki tua itu mengatakan kepada si gadis itu bahwa ia boleh membantu mendayu perahu. Gadis itu begitu bersemangat untuk membantu, sehingga ia merasa seolah-olah terlalu banyak membantu melakukan tugas yang besar itu. Padahal jelas terlihat bahwa yang menggerakkan dayu yang berat itu adalah lengan nelayan yang berotot. Lukisan ini memberi arti bagi kita bahwa kita ini ibarat gadis kecil itu, saudara-saudara, yang diizinkan oleh Tuhan untuk menggenggam dayu yang besar itu. Dan kita diperbolehkan untuk mendayu bersama dengan Dia. Namun kita harus sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Mustahil bagi kita untuk bisa mendayu dengan kuat, karena tenaga kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Namun perahu itu bisa berlayar karena ada tangan yang kuat yang mendayung bersama ini, yaitu siapa? Tuhan. Hanyalah karena Tuhan bekerja di dalam dan bersama kita, masalah kesulitan, pekerjaan tugas ataupun pelayanan kita dapat kita kerjakan. Tuhan sendiri sumber kekuatan di hidup kita. Makanya ada satu syair lagu yang menyatakan begini: kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara tahu lagu ini? Mari kita nyanyikan lagu ini. Hidupku
pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Karena apa? Karena Habakuk telah menemukan kekuatan di hidup, yaitu di dalam Tuhan. Sehingga itu yang membuat Habakuk percaya dan memiliki pengharapan di dalam keadaan yang demikian rumit, di dalam kesulitan yang begitu berat, tetapi hatinya dipenuhi dengan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang lebih besar itu yang kemudian membuat dia menjadi orang yang berpengharapan. Persoalannya boleh hadir, situasinya boleh datang, yang tidak baik, bahkan yang buruk sekalipun, tetapi Habakuk menyikapinya dengan sorak-sorai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini menyatakan akan penyertaan Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Amin. Dan ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Saudara-saudara, Paulus berkata bahwa hanya di dalam Tuhan dan di dalam kuasa Tuhan Paulus dimampukan untuk menjalankan misi Tuhan. Pengakuan Rasul Paulus bahwa dia boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia boleh menghadapi setiap kesulitan demi kesulitan, aniaya demi aniaya, persoalan demi persoalan di sepanjang hidupnya setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia berkata, semuanya karena di dalam Tuhan. Dia kuat bukan di dalam kekuatan manusia, tetapi dia kuat di dalam Tuhan dan kekuatan di dalam kuasa. Saudara-saudara, jadilah di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan dan pengharapan hidup. Pengharapan kepada Tuhan itulah kekuatan kita. Dan itu adalah hal yang begitu penting di dalam sebuah perjalanan kehidupan orang percaya. Orang percaya boleh saja susah, boleh saja menderita. Orang percaya boleh saja dikecewakan. Orang percaya boleh saja ditipu habis-habisan oleh orang dunia yang mungkin tidak bertanggung jawab. Namun orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah kekuatan saudara hari ini? Apakah saudara sudah menemukan kekuatan itu? Maka ketika Paulus berbicara kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, dikatakan jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa firman. Timotius yang sangat muda, yang rentan dengan segala macam tantangan. Timotius yang belum berpengalaman dengan kehidupan. Tapi Paulus menasihati dia, engkau boleh muda, tetapi engkau adalah seorang yang kuat. Ketika hidupmu engkau letakkan di dalam kekuatan dan di dalam kuasa Tuhan. Banyak orang hari ini berkata, aku sudah tidak kuat. Banyak orang hari ini berkata, aku menyerah. Banyak orang mungkin berkata dan berdoa seperti doa Habakuk, berapa lama lagi Tuhan kesulitan ini berakhir? Berapa lama pandemi ini juga berakhir? Berapa lama lagi Tuhan persoalan-persoalan dan pergumulanku ini akan berhenti dalam hidup? Sesuatu yang sangat wajar. Kita bisa berdoa seperti itu karena kita adalah orang yang terbatas. Sesuatu yang lumrah. Kemudian kita berseru dan bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan engkau membiarkan semua ini terjadi? Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa kalau saat ini Tuhan izinkan sesuatu hal,
yang harus kita hadapi. Ingat, bukan karena Tuhan tidak adil. Amin. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada saudara. Bukan karena Tuhan tidak menolong saudara. Tetapi karena Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang telah dilatih dengan beban-beban kehidupan. Orang yang kuat adalah orang yang terlatih dengan pengalaman-pengalaman yang pahit. Orang yang kuat adalah orang yang terbiasa menghadapi persoalan-persoalan. Bahkan seorang motivator berkata, orang yang sukses adalah orang yang telah melewati dan memiliki pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam perjalanan hidup. Satu kesaksian dari seorang kolonel Kopassus beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube. Dia mengatakan, saudara-saudara, waktu kecil dia terlahir dari seorang keluarga yang sangat miskin. Makan aja susah. Dia pergi ke sekolah, dia harus jalan kaki. Sepatu saja dia harus gunakan sepatu yang sudah bertahun-tahun. Bahkan sepatunya itu bisa koyak sana sini. Tetapi anak ini dia tidak pernah putus asa. Kadang-kadang dia tidak diberikan jajan saudara dan uang saku. Tetapi kemudian kolonel ini di dalam sebuah wawancara TV dia berkata, ternyata pendidikan yang dulu, kesulitan waktu saya kecil melatih saya menjadi seorang yang kuat. Pergumulan-pergumulan, persoalan demi persoalan yang saya hadapi justru membentuk saya menjadi pribadi yang kuat. Jadi tidak selalu salah bahwa ketika Tuhan izinkan ada pergumulan, ada hal-hal yang sulit, supaya kita anak-anaknya belajar menjadi orang yang kuat, belajar menjadi orang yang berpengharapan, dan belajar menjadi orang yang menggunakan kuasa kekuatan Allah. Itulah sebabnya di dalam pelajaran katekisasi saudara-saudara, di poin yang pertama dikatakan apa tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama adalah untuk memuliakan Allah, dan yang kedua untuk menikmati Allah. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menuntut untuk disembah. Allah kita bukan hanya Allah yang egois, tetapi saudara-saudara, Allah kita juga adalah Allah yang memberi dirinya untuk apa? Dinikmati oleh manusia. Allah kita adalah Allah yang memberikan dirinya untuk anak-anaknya mengalami segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Itu adalah Allah kita. Maka tujuan itu adalah memuliakan Allah, tetapi di sisi yang satu kita menikmati Allah. Banyak ilah-ilah di dalam dunia ini saudara-saudara menuntut untuk menyembah Dia, tetapi tidak memberi dirinya untuk dinikmati. Yesus menuntut kita untuk menyembah dan memuliakan Dia, tetapi di sisi yang lain Dia juga rindu dan menuntut kita untuk apa? Untuk menikmati segala apa yang ada di dalam, termasuk kuasa. Tuhan telah menyediakan kuasa itu bagi orang-orang percaya. Amin. Tuhan telah menyediakan kuasa itu bagi kita yang percaya kepada Yesus. Tinggal sekarang kita mau menikmati atau tidak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka itulah sebabnya di sini Habakuk di awal dia berpikir
Kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa Tuhan begitu tidak adil? Kenapa Tuhan membiarkan semuanya ini? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak mau campur tangan dengan segala hal yang terjadi? Padahal yang terjadi ini dilakukan oleh mereka yang tidak benar, dilakukan oleh mereka yang tidak percaya Tuhan, dibuat oleh orang-orang fasik. Seharusnya Tuhan menghalau semuanya itu. Seharusnya Tuhan menghukum kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa, supaya Habakuk dan umat Israel belajar menjadi umat yang kuat dan umat yang berserah, dan menjadi umat yang berpengharapan di dalam kuasa kekuatan. Maka saudara-saudara, jalanilah hidup ini bukan dengan kekuatan, bukan juga di dalam kuasa, di dalam power yang Anda miliki hari ini. Banyak orang hidup mengandalkan apa yang dimiliki, tetapi orang yang benar hidup karena percaya. Amin. Saudara, orang yang percaya hidup karena percaya. Itulah yang dikatakan oleh Habakuk, saudara-saudara, di dalam pasal 2. Mari kita lihat. Ayat yang keempat. Sesungguhnya orang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang benar hidup oleh karena percaya. Percaya kepada kekuatan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan, bukan pada manusia, bukan pada karir, bukan pada kekayaan, bukan pada otoritas, tetapi pada kuasa Tuhan. Maka kalau kita hidup hari ini, sadarlah, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada tangan yang kuat yang menopang saudara di sini. Seperti lukisan yang tadi menggambarkan seorang nelayan tua yang duduk bersama di dalam perahu dengan seorang gadis kecil, yang dibiarkan oleh nelayan Tuhan untuk mendayung bersama dengan dia. Lalu kemudian perahu itu berlayar dengan kencang, seolah-olah gadis kecil itu telah melakukan pekerjaan yang besar, sehingga perahu itu berlayar dengan cepat. Sebenarnya bukan karena gadis kecil, tetapi karena ada lengan tangan yang kokoh, yang kuat, yang benar. Maka kalau saudara dan saya hidup sampai dengan hari ini, itu karena ada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Itu karena ada kuasa yang menyertai dan menopang. Maka muliakanlah Tuhan dan nikmatilah Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita, sehingga kita tidak menjadi kecewa dan menjadi putus asa, sehingga kita tidak menjadi orang yang kehilangan identitas diri dan jati diri sebagai orang yang percaya. Kalaupun Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi, ketahuilah bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ada tangan Tuhan yang menolong. Hiduplah oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Hadapilah hidup ini, jalanilah kehidupan kita ke depan oleh karena percaya kepada kekuatan di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Mari kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang hidup, yang berbicara kepada kami saat ini, bahwa sesungguhnya kekuatan kami, kekuatan di hidup kami ada di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa. Kami adalah manusia yang terbatas, kekuatan kami terbatas ya Bapa, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas pada kami. Kami adalah manusia yang lemah, tetapi kuasa-Mu melimpah atas kami yang percaya.
Ajarkan kami seperti seorang hamba yang tidak lagi hanya melihat kepada persoalan yang sedang terjadi dan melingkupi hidup, tetapi kemudian dia pun juga melihat bahwa ternyata Tuhan sedang mengajarkan sesuatu hal yang penting. Bagaimana hambaku akan menjadi nabi yang kuat, menjadi orang yang percaya yang kuat, bukan di dalam kekuatan hambaku, tetapi terletak di dalam kekuatan Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kami yang berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Mungkin hari ini ada di antara kami yang berkata, Tuhan, aku menyerah. Aku sudah putus asa dengan hidup ini. Tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama di dalam perahu kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan bekerja di dalam kami semua. Namun keterbatasan kami manusia melihat dan merasakannya yang membuat kami, Tuhan, sulit memahami semua apa yang Engkau kerjakan dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapa yang di surga, berkatilah kami yang sudah mendengarkan sabda-Mu hari ini. Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga ke depan ini kami berjalan oleh karena percaya kami di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan sendiri. Ajaiblah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami, karena Engkau yang mampu memulihkan kami dan yang mampu menolong kami dengan kuat melewati setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi dari hari ke hari. Terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu yang terbatas, yang sederhana ini, Allah Roh Kudus, yang menghidupkan firman-Mu sehingga bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami tidak menjadi orang yang membukukan dada, tetapi menjadi orang yang rendah hati, karena kami berserah dan bergantung sepenuhnya hanya pada kekuatan-Mu saja. Demi nama Yesus